minan nisa. Ya, dosa besar yang ke-28 yaitu laki-laki yang bertingkah seperti wanita atau wanita yang bertingkah atau menyerupai laki-laki. Ini akan menjadi pembahasan kita. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini termasuk dosa besar sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan, la'ana Rasulullah al-mukhannasina minar rijal wal mutarajjilatu minan nisa. Rasulullah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai wanita. Demikian pula hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbisu libisatal mar'ah wal mar'ata talbasu libisatar rajul. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan juga sebaliknya, Rasulullah melaknat wanita yang memakai pakaian laki-laki, seperti misalnya wanita memakai celana panjang, memakai kaos ya terbuka lengannya, ya, maka ini tidak boleh apabila dia keluar rumah, karena pakaian-pakaian itu hanya boleh dipakai oleh siapa? Laki-laki. Ya, nanti kita akan jelaskan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini merupakan bentuk keadilan, kekuasaan Allah. Setiap kali Allah menciptakan sesuatu, pasti juga menciptakan lawannya, yang berlawanan, yang berlainan. Ada langit, ada bumi, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, dan ada laki-laki, juga ada perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 49, lillahi mulkus samawati wal ardi, hanya kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit, Allah juga menciptakan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kalian anak perempuan, dan juga terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kalian berupa anak laki-laki. Artinya ini semua sudah menjadi lingkaran takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah hanya menciptakan dua, laki-laki atau perempuan. Tidak ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Bencong, banci. Enggak ada. Ya, makanya apabila ada orang yang berlaga bencong gitu kan, banci, maka ini jelas menyalahi fitrah yang Allah tetapkan. Karena Allah hanya menetapkan dua, laki-laki, perempuan. Hewan juga demikian. Ada jantan, ada betina. Ada enggak hewan yang bencong, jemaah? Enggak ada. Makanya orang yang bertingkah seperti wanita, waria, bencong, atau mungkin perempuan belaga laki-laki, tomboy gitu ya,
Maka selain menyalahi fitrah manusia, juga menyalahi fitrah apa? Fitrah binatang, hewan. Ya. Nah, makanya fitrah yang Allah tetapkan bagi laki-laki itu adalah zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Allah itu memberikan fitrah bagi setiap laki-laki senang dengan yang namanya wanita. Dan juga sebaliknya, wanita itu senang sama laki-laki. Ini fitrahnya. Maka apabila ada laki-laki yang mencintai laki-laki, perempuan senang sama perempuan, laki-laki melihat laki-laki lain yang ganteng langsung nafsu misalnya, maka ini bukan fitrah, bukan tabiat, tapi namanya apa? Penyakit. Yang namanya penyakit harus disembuhkan. Nah, ini berkaitan dengan dosa al-liwat, homoseksual, yang sudah kita jelaskan ya pada dosa-dosa besar sebelumnya. Dosa yang sangat keji, bahkan biang dari segala kekejian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innakum lata'tunal fahisyah." Sesungguhnya kalian mendatangi perbuatan yang sangat keji, yaitu apa? Al-liwat. Beda dengan zina, Allah katakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah." Enggak pakai alif lam. Menunjukkan kepada kita zina itu adalah salah satu dari perbuatan keji dari sekian banyaknya perbuatan keji. Tapi kalau liwat, homoseksual, lesbian, ini puncak dari segala macam kekejian. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan juga menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kudrat yang berbeda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 36? "Wa laisa dzakaru kal unsa." Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan secara kauni. Artinya ini sudah menjadi ketetapan Allah, sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz bahwa yang namanya laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Jadi yang harus kita imani jamaah sekalian. Artinya tidak sama. Ya. Dalam segala hal, fisik, secara biologis, sifat, karakter berbeda. Bagaimana antum menghadapi istri antum yang dia sebagai seorang wanita? Beda. Ya. Kadang mereka itu lebih baperan istilahnya kan, lebih main perasaan. Demikian pula dari sisi biologis, wanita mengalami yang namanya proses reproduksi, mengandung, hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi, haid, nifas. Ini kan artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kaum wanita seperti itu. Iya. Ini makanya Allah katakan tadi, "Walaisa dzakaru kal unsa." Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Nah, bahkan yang perlu kita ketahui juga, yang Allah telah gariskan di dalam Al-Quran, bahwa kaum laki-laki itu lebih utama dari kaum wanita dari beberapa sisi. Ini ketetapan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Ini saya sampaikan dulu tentang kaidah-kaidah dasar berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Ya, tadi yang pertama, kita wajib menerima, mengimani bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sifat karakter fisik yang berbeda-beda. Dan juga yang kedua, Allah menetapkan laki-laki itu lebih utama
dari wanita dari beberapa sisi. Di antaranya adalah laki-laki merupakan pengayom, pelindung bagi kaum wanita, pemimpin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Kaum laki-laki itu lebih kuat, pemimpin atas kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dengan apa yang Allah berikan karunia kepada mereka, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan mereka laki-laki menafkahkan sebagian harta yang mereka miliki. Nah, jadi ayat ini secara tegas bahwa di antara ketetapan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, laki-laki itu adalah pemimpin, pengayom, pelindung bagi kaum wanita. Dalam segala hal, baik dalam urusan yang besar maupun dalam urusan yang kecil. Dalam urusan yang besar yaitu masalah kepemimpinan. Yang berhak menjadi presiden, raja, gubernur, perdana menteri, RT, RW, lurah, bahkan ya, yang duduk di pemerintahan, maka itu yang berhak siapa jemaah? Laki-laki, tidak boleh perempuan. Sebagaimana Nabi SAW yang menyebutkan dalam hadisnya, la yufliha qaumun walau amrhum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum apabila mereka dipimpin oleh seorang wanita. Ya, demikian pula dalam rumah tangga. Maka suami itu harus memiliki power, kekuatan. Harus berada di atas istrinya. Yang mengendalikan keuangan, ya, rumah tangga semuanya. Tapi juga tidak boleh otoriter gitu kan. Kita juga harus menghargai ya jeripayah yang dia lakukan dan juga harus mengerti tentang kekurangan yang dimiliki. Apalagi Nabi SAW menetapkan wanita itu memiliki dua kekurangan. Apa jamaah sekalian? Kurang agama dan kurang akal. Kurang agama yaitu di mana di beberapa hari dari setiap bulan dia tidak sholat, tidak puasa karena mengalami apa? Haid. Kurang akal, beda pemikirannya antara laki-laki dan perempuan. Ya, kadang kalau perempuan itu lebih banyak main perasaan. Makanya ini ya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, laki-laki adalah pemimpin. Mereka lah yang memberikan mahar. Mereka lah yang memberikan nafkah. Jadi yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, istrinya, kepada anak-anaknya adalah suami, ayah. Jadi bukan siapa? Bukan istri. Ya, apabila dalam rumah tangga yang mencari duit, yang bekerja adalah istrinya, suaminya tidak bekerja, maka siapa yang berdosa di sini? Suaminya. Ya, menyalahi ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikanlah nafkah sesuai dengan kemampuanmu, artinya kepada para suami. Kenapa jamaah sekalian? Ya, laki-laki memiliki hak kepemimpinan dalam segala hal. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dari sisi fisik. Laki-laki lebih kuat dari wanita. Ya. Kemudian juga
kelebihan yang lain, yaitu masalah kenabian dan kerasulan. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi seorang rasul itu siapa? Ada nggak yang perempuan? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 43, "Wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Tidaklah kami mengutusmu dari sebelummu kecuali dari kalangan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi kenabian, kerasulan ini tidak diberikan kepada wanita. Makanya ayat ini merupakan bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa wanita itu ada yang diangkat menjadi nabi. Seperti yang mereka katakan, Maryam, istrinya Nabi Musa, istri Nabi Adam, siapa? Hawa. Kemudian juga istrinya Fir'aun. Pokoknya wanita-wanita yang soleh yang telah kita dengar kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan mereka adalah para nabi. Namun ini pendapat yang lemah. Alasan mereka kenapa Maryam itu dikatakan nabi, mereka berpendapat karena mereka itu didatangi oleh siapa? Maryam pernah didatangi oleh siapa jemaah? Jibril. Nah, jadi orang yang berpendapat bahwa wanita itu ada yang menjadi nabi seperti Maryam, alasannya karena Maryam itu didatangi oleh malaikat Jibril. Maka kita katakan tidak mesti orang yang didatangi malaikat Jibril itu menjadi nabi. Ada beberapa orang yang didatangi oleh didatangi oleh malaikat, tapi mereka bukan nabi. Seperti siapa jemaah? Seperti kisah yang mungkin pernah kita dengar, yaitu 3 orang yang memiliki cacat fisik, ada yang botak, ada yang punya penyakit kulit, satu lagi buta. Mereka didatangi oleh malaikat kan? Apakah mereka semua nabi? Tidak. Makanya orang yang didatangi malaikat itu belum tentu menjadi seorang nabi. Tetapi yang menjadi nabi itu adalah mereka yang mendapatkan wahyu. Dan kenabian, kerasulan ini adalah pilihan Allah. Tidak bisa diusahakan. Kita ingin menjadi seorang nabi, nggak bisa diusahakan. Dengan cara melakukan zikir-zikir tertentu, dengan cara bersemedi, atau melakukan ritual-ritual ini dan itu tidak ada. Jadi namanya kenabian dan kerasulan itu hak Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa nabi yang paling terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari bangsa jin ada nggak nabi jemaah? Tidak ada. Bagaimana dengan ayat yaitu surat Al-An'am ayat 130, di mana Allah mengatakan, ya ma'syarul jinni alam ya'tikum rusulun minkum. Bisa dilihat itu surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'syarul jinni, wahai bangsa jin, kaum jin, bukankah para rasul telah datang kepada kalian? Minkum, dari kalian. Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa nabi juga ada dari kalangan kalangan jin. Benar gak jemaah sekalian? Paham gak nih? Allah mengatakan, ya ma'syarul jinni alam ya'tikum rusulun minkum. Wahai bangsa jin, bukankah telah datang rusul di antara kalian? Berarti ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ada rasul dari kalangan jin. Seperti itu.
Jawabannya gimana? 6. Ya. Jadi perlu dipahami kalimat ya ma'syarul jinni alam ya'tikum rusulun minkum. Ya, karena berkaitan dengan ayat ini ada pendapat yang mengatakan rasul itu dari kalangan jin. Ya, dalilnya ini surat Al-An'am ayat 130. Maka kita katakan jamaah sekalian, pendapat yang benar tidak ada rasul dari kalangan jin. Berkaitan dengan ayat ini, kalau kita lihat kalimat rusulun tidak menggunakan isim ma'rifat, tetapi hanya menggunakan isim nakirah. Rusulun, ya kan? Nah, kalimat rusul artinya itu utusan. Yang namanya utusan enggak harus apa? Enggak harus nabi, bisa dai, bisa mungkin ustadz mereka gitu kan. Maka kalimat alam ya'tikum rusulun minkum itu bukan nabi dan juga bukan rasul. Tetapi makna rusul di situ artinya utusan. Jadi yang benar seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, demikian pula dalam surat Al-Ahqaf, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an. Tatkala beberapa kelompok dari bangsa jin mendengarkan bacaan engkau, artinya membenarkan bacaan apa? Al-Qur'an. Dan mereka saling mengatakan ansitu, diam. Setelah mereka mendengar, mereka kembali kepada kaumnya munzirin, memberikan apa? Peringatan. Ini adalah ayat yang tegas menunjukkan kepada kita bahwa para jin juga mengikuti risalahnya siapa? Risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan mereka tidak ada nabi, tidak ada rasul, tapi yang ada hanyalah utusan. Seperti ustadz, dai ataupun yang lainnya. Nah, bisa dipahami? Kembali kepada pembahasan kita. Ya. Jadi di antara kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kaum laki-laki itu ada yang menjadi seorang nabi. Artinya nabi dan rasul hanya dari laki-laki. Iya. Kemudian juga yang perlu kita ketahui berkaitan dengan pembahasan ini, Allah juga menetapkan perbedaan dari sisi syariat. Kalau tadi Allah menetapkan dari sisi kauni, fisik, karakter, sifat. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi hukum agama, ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami bahwa al-aslu tasawi rajul wal mar'ah fi syariah. Pada hukum asalnya ya, laki-laki dan wanita itu sama dalam hukum syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan ini, maka wanita juga diwajibkan. Seperti misalnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kalau kita lihat khitabnya ini, ya ayyuhalladzina amanu, adalah laki-laki yang beriman, tetapi mencakup juga wanita. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jin dan manusia, Allah tidak memerinci laki-laki dan perempuan. Jadi secara hukum syariat, laki-laki dan perempuan apa? Sama. Dan juga Allah mengatakan, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa
falanuhi wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan penghidupan yang baik. Artinya tidak ada apa ini? Perbedaan antara ya laki-laki dan perempuan dari sisi syariat. Makanya tatkala kita mempelajari sifat wudu Nabi, ya, atau juga ketika kita mempelajari sifat sholat Nabi, ketika kita mempelajari tentang fikih puasa, zakat, pembahasan haji dan umroh, secara hukum semuanya itu apa? Sama. Cara takbir laki-laki dan perempuan sama atau beda jemaah? Sama. Ketika kita takbir Allahu Akbar, posisi tangan sejajar dengan pundak atau posisi tangan sejajar dengan kedua telinga, begini itu kan? Maka itu juga berlaku bagi kaum wanita. Maka tidak boleh seseorang mengatakan ada perbedaan tata cara sholat wanita dengan laki-laki, maka dia harus mendatangkan apa? Mendatangkan dalil. Kadang ada orang yang mencontohkan kalau perempuan itu ketika takbiratul ihram dia harus mendempetkan apa namanya ke dadanya, Allahu Akbar, seperti itu. Atau ya ketika ruku, ya. Maka ini adalah pendapat-pendapat yang tidak ada asal usulnya. Namun di sana ada beberapa perbedaan hukum. Ini yang perlu dicatat. Perbedaan wanita dengan laki-laki dalam hukum Islam. Ya. Mulai dari toharoh sampai masalah-masalah yang lainnya. Yang pertama, di antara perbedaan wanita dan laki-laki dalam hukum Islam dalam bab toharoh yaitu apa jemaah? Masalah air kencing bayi. Iya kan? Air kencing bayi. Bayi laki-laki yang di bawah usia 2 tahun dan belum mengkonsumsi makan apa-apa, hanya baru minum ASI gitu ya, maka air kencingnya itu diistilahkan dengan najis apa jemaah? Najis yang ringan, namanya najis mukhaffafah. Sehingga di cara mensucikannya itu cukup dipercikan. Nah ini kalau bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan harus diapakan? Harus dibasuh. Ya. Harus dibasuh walaupun masih di bawah 2 tahun. Walaupun belum mengkonsumsi makanan apa-apa. Ini yang pertama perbedaannya. Demikian pula wanita tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki wajib di masjid. Iya. Nah, ini jamaah sekalian, wajib pendapat yang kuat bahwa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki adalah apa? Wajib. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yatakhallafu anhu illal munafik, la yatakhallafu anha illal munafik. Tidaklah orang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali dia adalah siapa? Munafik. Wanita justru yang paling utama sholatnya itu di mana? Di rumah. Apa kata Nabi? Wa khairuhunna fi buyutihinna. Sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumah. Ya. Makanya laki-laki yang sholat di rumah berarti dia adalah perempuan. Ya, artinya tidak boleh ya. Nah, tapi kalau dia ingin sholat di masjid boleh nggak? Boleh.
Bahkan suaminya tidak boleh melarang. Apa kata Nabi? La tamnau ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk mendatangi masjid. Nah, kemudian juga dari sisi barisan dalam sholat. Sebaik-baik shaf wanita di dalam sholat berjamaah itu yang berada di paling belakang. Adapun sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan. Nabi SAW mengatakan khairus sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf laki-laki itu di barisan yang pertama. Dan sejelek-jeleknya shaf wanita itu sejelek-jeleknya shaf laki-laki itu di belakang. Dan kebalikannya, sebaik-baik shaf wanita itu di paling belakang. Nah, hadis ini sangat tegas menjelaskan kepada kita tentang perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan dari sisi barisan sholat. Ya, jadi sebaik-baik shaf laki-laki itu di mana? Di depan. Sebaik-baik shaf wanita di belakang. Namun juga jangan dipahami, jadi wanita itu ketika dia datang ke masjid tidak mau mulai sholat. Kenapa? Nungguin shaf yang paling apa? Yang paling belakang. Artinya akhirnya semuanya nggak ada di depan gitu kan? Di belakang semua. Ini keliru pemahaman seperti ini. Jadi yang dimaksud sebaik-baik shaf wanita itu di belakang, artinya kalau sedang mengerjakan sholat berjamaah, di situ ada laki-laki dan juga ada perempuan, maka barisan wanita itu ada di mana? Ada yang paling belakang, itu maksudnya. Jadi jangan dia berdiri di belakang imam. Jangan dia berdiri di samping, tapi dia berdiri di belakang. Jika memang posisinya muat. Tapi kalau misalnya tidak muat, tidak mengapa dia berada di atas misalnya. Iya. Nah, ini perbedaan hukum yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, apabila terjadi kesalahan imam, maka jika kita kaum laki-laki ingin mengingatkan kesalahan tersebut dengan membaca apa jemaah? Imam nih yang seharusnya dia duduk tasyahud awal, tapi bangkit ke rakaat yang ketiga. Kita membaca Subhanallah. Kalau perempuan, apa yang dia ucapkan? 6. Tepuk tangan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Idza nabakum syai'un fil shalah falyusabbih rijal. Iya. Speaker ini mati ya. Yang di bawah. Iya, apabila kalian mendapati kesalahan di dalam sholat, imam kalian salah, maka ucapkanlah tasbih. Wanita salah, apabila dia ingin mengingatkan imam, maka dia cukup dengan menepuk tangannya. Demikian pula wanita, hukum yang berapa ini perbedaannya? Yang kelima ya, wanita tidak wajib sholat Jumat. Adapun laki-laki wajib. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jamaah. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim, kecuali kepada 4 orang. Abdun mamluk, aw imra'atun, aw sabiyun, aw maridun. Ada 4 orang yang tidak wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah hamba sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sedang sakit. Ya, ini perbedaan hukum dalam masalah sholat Jumat. Tetapi kalau dia ikut sholat Jumat, boleh nggak jamaah sekalian? Boleh.
Ya diperbolehkan. Pertanyaannya, apakah dia wajib untuk menambah lagi 2 rakaat? Atau cukup sholat 2 rakaat bersama imam? Cukup dia sholat bersama imam 2 rakaat. Tidak perlu menambah 2 rakaat lagi. Iya. Kemudian juga di antara perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan dari sisi ibadah, yaitu sholat jenazah. Apabila jenazahnya itu laki-laki, maka imam berdiri di mana? Nah, di kepala. Tapi kalau jenazah itu perempuan, maka imam berdiri di tengah-tengah. Nah, kemudian juga perbedaan hukum yang lainnya tentang batasan aurat. Aurat wanita yang sudah kita bahas, yaitu dari mana sampai mana? Seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak kaki dan telapak tangan. Jadi bagian kaki, telapak kaki, punggung kaki itu harus ditutup. Ya. Makanya antum apabila istrinya keluar rumah tidak memakai kaos kaki harus ditegur. Walaupun hanya beli sayur depan rumah. Walaupun hanya ke warung sebentar, wajib pakai kaos kaki. Karena semuanya adalah aurat. Al-mar'atu auratun. Faida kharajat istasrafha syaitan. Wanita adalah aurat. Apabila dia keluar, maka syaitan pun akan membuat dia indah. Adapun laki-laki batasan auratnya dari mana sampai mana? Dari lutut sampai pusar. Bahkan ada perbedaan ulama tentang masalah paha bagi laki-laki. Ada pendapat yang mengatakan bahwa paha itu bukan aurat bagi laki-laki ya. Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Tes. Hah? Sama aja. Iya. Nah, ada sebagian yang mengatakan paha bagi laki-laki itu bukan aurat. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya ketika Nabi sedang berbaring di rumahnya dalam keadaan disebutkan riwayat itu pahanya tersingkap. Ada sebagian riwayat yang lain betisnya tersingkap. Ya. Dan Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Maka dipersilahkan masuk dan Abu Bakar masuk dalam keadaan paha Nabi tersingkap. Demikian pula Umar masuk dalam keadaan sama seperti itu. Utsman masuk dalam keadaan seperti itu. Nah ini sebagian ulama berpendapat dari hadis ini, dari riwayat ini bahwa paha itu bukan apa? Bukan aurat. Namun ini pendapat yang lemah jamaah sekalian. Pendapat yang kuat bahwa paha itu bagian dari aurat. Sehingga wajib untuk ditutup. Tidak boleh dia pakai celana pendek yang terlihat pahanya. Kenapa? Karena di sana ada ucapan perintah secara tegas di mana Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Ali, "Gotti anka fakhidak." Ya, gotti fakhidak fa inna aurah. Jadi tutuplah pahamu karena itu adalah aurat. 6. Ini pendapat yang kuat. Adapun riwayat yang menjelaskan Nabi tersingkap pahanya, di situ juga ada keraguan-raguan. Apakah yang tersingkap pahanya atau betisnya? Sehingga apabila ada keraguan-raguan seperti ini, kita kembalikan pada hukum asal. Nabi SAW memerintahkan untuk menutup bagian paha yang ini bagian termasuk aurat. Iya. Demikian pula yang keberapa ini perbedaannya? Yang ke-8 ya. Wanita jika dia ingin mengerjakan puasa sunnah, ingin mengerjakan puasa sunnah, maka khusus bagi seorang istri ya, dia wajib apa? Minta izin kepada suaminya. Nah, kalau suami ingin sholat puasa sunnah, perlukah dia minta izin ya mas sekalian?
Perlu nggak dia ngomong dulu sama istrinya? Neng, saya mau puasa. Perlu nggak? Tidak perlu. Tapi kalau istrinya wajib. Apa kata Nabi SAW? La tasumul mar'atu wa ba'lu syahidun illa bi'idnih. Tidak diperbolehkan wanita itu berpuasa sedangkan suaminya itu ada di sisinya, ada di rumahnya, kecuali dengan izinnya. Jadi nggak boleh seorang istri berpuasa tidak meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Nah, kemudian juga ini perbedaan hukum dari sisi ibadah ya. Dari sisi muamalah. Poin yang ke-9, tidak sah pernikahan seorang wanita tanpa wali. Mau perawan, gadis, janda, yang namanya kalau mau menikah harus bersama wali. Ya. Nah, maka pernikahan yang tidak disaksikan oleh saksi, tidak disetujui oleh walinya, dan tidak ada walinya ketika akad nikah, sedangkan walinya itu tidak mengizinkan, maka pernikahannya itu tidak sah. Laki-laki menikah tanpa wali boleh nggak jemaah? Misalnya dia punya calon istri di Kalimantan, dia dari Tangerang, udah dia berangkat ke sono sendiri, cuman bawa duit doang, enggak bawa orang tua, enggak bawa kakaknya, enggak bawa saudaranya. Boleh nggak jemaah? Sah nggak pernikahannya? Sah. Ini perbedaan hukum dari si muamalah. Wanita tidak bisa seperti itu. Ayu mamroatin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahu batil. Perempuan mana saja yang menikah tanpa wali, maka pernikahannya itu batal. Seorang laki-laki, ini perbedaan hukum yang keberapa? Yang ke-10 ya. Laki-laki boleh menikah lebih dari 1, maksimal 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ini laki-laki. Wanita boleh enggak punya suami lebih dari 1? Nah, enggak boleh, haram. Ya. Di Tangerang 1, di Jawa 1, luar negeri 1 suaminya. Kecuali kalau memang dia sudah diceraikan. Kalau sebelum diceraikan, maka ini haram. Nah, kemudian juga masa iddah. Ya. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, istri yang diceraikan oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah, masa tunggu 3 bulan atau 4 bulan. Baru dia boleh menikah lagi. Karena bertujuan untuk mengetahui apakah rahimnya itu bersih atau ada janin. Kalau misalnya diketahui janinnya rahimnya itu ada janin dari suami sebelumnya, tambah lagi masa iddahnya sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Ini kalau wanita. Laki-laki boleh enggak istrinya meninggal jam 5 sore, jam 7 malam nikah lagi? Boleh enggak jemaah? Boleh. Jadi enggak harus menunggu sampai 1 bulan, 2 bulan. Bahkan kalau misalnya istrinya meninggal, menikah di depan istrinya udah meninggal gitu ya, boleh enggak? Jangan. Nah, ya artinya ini perbedaan hukum. Laki-laki tidak ada yang namanya masa iddah. Makanya diisahkan Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad siangnya itu istrinya meninggal, malamnya udah menikah lagi. Ya, dia mengatakan aku tidak ingin meninggal dalam keadaan tidak menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena sebelumnya punya simpanan, bukan. Ya, jadi intinya wanita ada yang namanya masa iddah. Demikian pula warisan.
Warisan wanita itu separuh bagian warisan laki-laki. Kalau laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengahnya. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini ketetapan. Ya. Kemudian juga masalah akikoh. Kalau kita memiliki bayi laki-laki, maka akikohnya adalah 2 kambing. Kalau kita memiliki bayi perempuan, maka cukup 1 kambing. Bagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, amarona Rasulullah an na'uqa 'anil gulam syatain wa 'anil jariyah syat. Rasulullah memerintahkan kami untuk mengakikohi dari anak laki-laki itu 2 kambing. Anak perempuan 1 kambing. Nah, demikian pula tadi sudah kita jelaskan bahwa wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin. Yang megang kepemimpinan adalah kaum laki-laki. Mau RT, RW, lurah, camat, gubernur, bupati, harus laki-laki. Ya. Nah, walaupun dia adalah perempuan yang pintar, yang cerdas gitu kan, maka harus dicarikan laki-laki yang yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Demikian pula laki-laki boleh safar tanpa mahram. Wanita mutlak nggak boleh. Mau safar ibadah, safar jalan-jalan, safar kerja, misalnya dia sebagai seorang PNS, ada tugas, dikirim ke Kalimantan, dikirim ke Papua, nggak boleh sendirian. Harus bersama suaminya. Umroh, haji pun demikian. Apa kata Nabi SAW? La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh wanita itu safar tanpa mahram. Bagaimana kalau misalnya ya orang tua kita, ibu bapak kita sudah daftar haji. Qadarullah, bapak kita meninggal duluan. Hanya istri kita, hanya ibu kita gitu kan. Nggak ada yang bisa nemenin, kita pun nggak bisa nemenin. Lanjutkan atau gagalkan untuk pergi haji jemaah. Nah, maka sesuai dengan hadis ini, tidak boleh dia berangkat sendirian. Walaupun memang ada pendapat-pendapat ulama yang mengatakan boleh. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang menyebutkan boleh wanita pergi haji atau umrah dengan pendamping yang aman. Namun kembali kepada hadis Nabi tadi, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh safar tanpa mahram. Ya. Maka wanita yang ingin umrah, walaupun dia punya duit banyak, walaupun dia memiliki kesehatan, nggak sakit, maka tugas dia adalah cari mahram dulu baru berangkat. Kalau tidak ada mahram, maka tidak wajib umrah. Dan di sana masih banyak pintu-pintu kebaikan selain haji dan umrah. Kadang orang itu karena kadung udah daftar gitu kan, kadung udah ngomong sana ngomong sini, berat untuk membatalkan. Padahal uangnya itu kalau dia membangun masjid, amal jariyah, justru ini juga keutamaan yang besar daripada dia safar ibadah tanpa mahram. Maka yang dia dapatkan bukan pahala, tapi dosa. Sah hajinya, sah umrohnya, tapi dia berdosa karena dia melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kita dalam beragama jamaah. Inilah kita dalam bermanhaj. Ingat, kalau kita mempelajari ilmu fikih khususnya, maka pasti kita akan mendapati yang namanya perbedaan-perbedaan. Ini satu contoh perbedaan masalah wanita safar tanpa mahram. Ya kan? Belum lagi masalah-masalah yang lain. Seperti misalnya hukum mengirimkan
Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Hukum mentransfer pahala. Ya, kita baca Al-Quran, kemudian kita hadiahkan kepada siapa? Orang yang sudah meninggal. Sampai nggak jamaah sekalian? Hah? Antum baca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Sampai nggak jamaah? Sampai nggak? Ya antum belajar sama ini gimana? Nggak sampai kan? Nah, kemudian juga merayakan kelahiran Nabi. Kalau kita ya membaca mungkin artikel-artikel, ada ulama-ulama yang membolehkan. Ada. Namun ingat, ketika ada ulama yang membolehkan, kita tidak langsung telan mentah-mentah. Karena mereka yang hanya mencari keringanan-keringanan dari pendapat-pendapat para ulama, maka yang disebut namanya zindiq. Inilah harus kita komitmen dengan manhaj kita, cara beragama kita itu harus berlandaskan apa? Dalil Al-Quran, As-Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Sehingga ketika kita mendapati perbedaan seperti ini, ya jangan artinya bermudah-mudah. Oh itu sebagian ulama membolehkan kok. Ah ini mah cuma masalah fikih. Ah ini mah cuma masalah furu, gak usah diperdebatkan. Ya. Nah ini menyalahi totalitas kita dalam bermanhaj. Totalitas kita dalam beragama. Kita dalam beragama, apapun yang disampaikan oleh Nabi, baik itu masalah akhlak, adab-adab keseharian kita, kalau itu adalah perintah, kerjakan. Kalau itu adalah larangan apa? Tinggalkan. Udah prinsipnya seperti itu. Jangan menengok kepada pendapat-pendapat ulama yang lain. Kita boleh mengambil pendapat ulama jika memang ada apa? Ada dalilnya. Itu. Ya, saya punya kitab berjudul Hadiyatul Amwat, hadiah untuk orang yang sudah meninggal. Risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan beliau menegaskan di situ pendapat beliau itu bahwa menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal dengan membaca Al-Quran itu sampai. Ini kan pendapat ulama gitu kan. Tetapi Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa tidak akan sampai ibadah-ibadah yang kita kerjakan untuk orang sudah meninggal. La taziru waziratu wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakan di dunia. Berarti inilah pendapat yang apa? Yang kuat yang kita harus pegang. Nah, makanya Ibnu Abbas sangat marah ketika ada orang datang nanya, kemudian dijawab qala Allah wa qala Rasuluh. Orang ini malah mengatakan, enggak kok Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Maka Ibnu Abbas mengatakan yusiku antazila alaikum al-hijara minas sama. Hampir-hampir saja kalian itu ditimpa batu dari langit. Ketika dikatakan qala Allah wa qala Rasulullah, dia mengatakan apa? Qala Abu Bakar wa Umar. Iya. Jadi kita harus kuat dalam berpendapat. Kalau sudah haram, bid'ah, sudah itu kita pegang. Jangan goyah. Ya. Jangan kita memiliki manhaj itu seperti kerupuk, mudah apa? Mudah melempem gitu kan? Tidak. Kalau bid'ah bid'ah, kalau sunnah adalah sunnah, syirik-syirik, itu jelas. Nah, karena kita ya harus jelas dalam beragama. Kemudian juga yang terakhir, di antara perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan, wanita tidak diwajibkan berjihad. Laki-laki diwajibkan berjihad. Ya. Wanita boleh memakai emas. Adapun laki-laki tidak boleh memakai emas dan sutra. Iya. Jadi ada berapa tuh perbedaannya jamaah? Hah? Iya, pokoknya ada banyak deh. Jadi
kesimpulan dari perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan ini, apabila ada orang yang mengatakan cara wudu wanita seperti ini, cara sholat wanita seperti ini, berbeda dengan laki-laki, maka dia harus mendatangkan dalil. Ya, karena disebutkan di beberapa buku-buku gitu kan, kalau perempuan berwudu setelah dia mengusap rambut kepala, mengusap telinga, ditambah lagi dengan mengusap leher. Ini dari mana dalilnya? Kemudian juga wanita ketika dia sujud harus menempelkan lengannya ke dadanya. Ini dari mana perbedaan-perbedaan seperti ini? Ya. Jadi semua ibadah hukum asalnya sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui perbedaan-perbedaan yang sangat banyak antara laki-laki dan perempuan, maka bagaimana sikap seorang mukmin dan mukminah ya menyikapi perbedaan-perbedaan seperti ini? Bagaimana sikap seorang mukmin yang benar dan bagaimana sikap seorang yang salah menyikapi perbedaan ini? Alangkah bagusnya disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid dalam sebuah risalahnya Al-Hirasah Al-Fadilah. Beliau menyebutkan ada sikap, yaitu sikap orang-orang yang beriman yang menyikapi perbedaan-perbedaan antara hukum laki-laki dan perempuan, dan juga menyikapi perbedaan kudrat ya antara laki-laki dan perempuan. Apa yang pertama? Yang pertama, sikap kita sebagai seorang muslim, yaitu hendaklah kita taslim, menerima, beriman, ridho atas ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Ya. Jangan sampai dia ada perasaan berat dalam hati, apalagi tidak menerima. Timbul rasa suzon. Kenapa sih Allah menciptakan saya sebagai wanita? Kenapa sih saya diciptakan sebagai laki-laki? Terus ngedumul gitu kan, kayaknya nggak terima. Ya, nah ini tidak boleh menyalahi sifat orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman udah menerima, bersabar dengan kudrat yang Allah tetapkan kepadanya, ridho. Ya, dan yang kedua, tidak boleh bagi masing-masing baik dari laki-laki ataupun wanita menginginkan sesuatu yang Allah khususkan bagi salah satunya. Sekali lagi, tidak boleh bagi masing-masing dari laki-laki ataupun wanita menginginkan sesuatu yang telah dikhususkan bagi salah satunya. Seperti contoh dalam masalah biologis, misalkan fisik. Laki-laki tidak yang tidak ada namanya haid nifas. Maka tidak boleh seorang wanita itu berharap, andaikan aku enggak haid. Ya. Nah, dan ini banyak kadang-kadang wanita seperti itu. Terutama ketika dia sedang melaksanakan ibadah umroh. Tabiat, ya namanya haid itu pilihan atau ketetapan jamaah sekalian. Ketetapan bukan pilihan. Kalau pilihan pasti mungkin setiap wanita kalau pengen umroh nggak pengen apa? Nggak pengen haid. Makanya bagi wanita, kalau misalnya dia di bulan puasa atau mungkin ketika dia sedang umroh, sedang haji, mendapati haid sudah. Artinya nggak perlu berkeluh kesah. Kadang sebagian wanita itu sedih, bahkan menangis, mengeluh. Aduh, kenapa sih saya kok haid, umroh saya kok jadi kurang sempurna, puasa saya jadi kurang sempurna. Nah, ini namanya berkeluh kesah.
Tidak boleh dia berkeluh kesah seperti ini. Ya, dia harus menerima. Tidak boleh mengharapkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada salah satunya. Laki-laki pun misalnya dia berkeluh kesah, enak ya jadi perempuan mah sholatnya di rumah. Ya, enak lah ya, laki-laki mah tidak melahirkan. Sama ketika dia misal lagi marah-marah sama suaminya gitu, cekcok gitu kan, enak jadi laki mah nggak apa namanya, tidak beranak gitu kan. Secara tidak langsung ini ucapan yang menentang ya, nggak boleh. Jadi masalah hal seperti ini jangan diungkit-ungkit. Ya, jika tujuannya adalah untuk berkeluh kesah, merasa iri kepada wanita karena Allah memberikan seperti ini. Ya, iri kepada laki-laki karena Allah memberikan kelebihan seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna. Apa kata Allah? Janganlah kamu merasa iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu yang lebih banyak. Tadi jatahnya laki-laki dapat warisan berapa? 1, kalau perempuan setengah. Ya, jangan kalau kau merasa iri. Kenapa? Karena sebagian laki-laki ada sebagian dari apa yang mereka usahakan. Demikian pula wanita memiliki sebagian dari apa yang mereka usahakan. Ayat ini secara tegas di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kaum laki-laki iri dengan wanita dan wanita iri dengan laki-laki. Udah menerima, ridho dengan takdir Allah. Ya. Al-Imam Mujahid menyebutkan tentang asbab an-nuzul ayat ini. Apa itu asbabun nuzulnya? Datang wanita kepada Nabi, ya Rasulullah, enak laki-laki mah dapat pahala jihad. Mereka mah enak disyariatkan berjihad. Kaum laki-laki enak dapat harta secara sempurna. Perempuan cuma setengah. Maka seketika itu juga turunlah ayat ini, surat An-Nisa ayat 32. Ya. Demikian pula kita sebagai orang tua selalu berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak laki-laki. Ternyata lahirlah anak perempuan. Setahun 2 tahun berdoa lagi, ya Allah, karuniakanlah aku anak laki-laki. Ternyata yang lahir perempuan lagi. 1, 2, 3, 4, 5 perempuan semuanya. Apa yang kita lakukan? Sudah. Ya. Bersyukur, alhamdulillah. Jangan seperti orang-orang jahiliyah. Ketika dikabarkan ternyata bayinya itu perempuan, istahdat wajhu. Ya. Artinya marah dia, enggak terima. Akhirnya makanya disebutkan baik dalam Al-Quran di antara kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah adalah wadul banat, mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena aib. Ya, perempuan gak bisa nyari duit, laki-laki bisa nyari duit, ini gak boleh. Maka termasuk adab jamaah sekalian, kalau kita mendengar ada tetangga kita atau juga teman kita yang lahiran, yang pertama kali kita tanya jangan gimana anaknya, laki-laki atau perempuan, tapi kita tanya gimana bayinya, sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Udah cukup. Ya, cukup. Karena kadang-kadang ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan timbul ya rasa berkeluh kesah, ya perempuan lagi, ya masa perempuan lagi. Nah ini. Ya, sebaliknya juga yang punya anak laki-laki gitu kan, pengen banget punya anak perempuan, tapi laki-laki terus. Sehingga di rumah berantem mulu gitu kan. Barang-barang pada pecah segala macam. Ya, datang ke rumah temennya yang punya anak perempuan, Masya Allah rapi, pagi-pagi nyuci piring gitu kan. Maka nggak boleh kita berkeluh kesah dengan hal seperti itu. Ridho, menerima. Ya. Nah, ini yang kedua ya. Jadi pertama tadi apa? Ridho,
menerima. Yang kedua adalah tidak iri dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menentang. Iri saja nggak boleh, apalagi apa? Mengingkari atau menentang. Iya, mengingkari atau menentang. Apa yang dimaksud dengan menentang takdir di sini jamaah sekalian? Yaitu dia berusaha untuk merubah tabiat yang Allah tetapkan, kudrat yang Allah tetapkan. Bagaimana bentuk-bentuk penentangan? Banyak. Seperti misalnya ya menyerukan slogan-slogan transgender, emansipasi, ya kan? Banyak wanita-wanita sekarang, terutama yang memiliki pemahaman sekuler, orientalis, ini yang selalu mereka dengung-dengungkan. Yang mereka selalu kampanyekan di negeri ini adalah persamaan status. Persamaan. Laki-laki bekerja, perempuan masa nggak boleh bekerja? Laki-laki setiap bulan megang duit, masa perempuan nggak megang duit? Ya. Maka di beberapa tempat di Timur Tengah itu, ini orang-orang sekuler mulai masuk. Bahkan di Saudi sekarang ini, ya, orang-orang yang sekuler sudah mulai memasuki pemerintah yang ada di sana. Dan sebagian undang-undang yang sebelumnya tidak ada, sekarang sudah ada. Contoh misalnya, kalau dulu dilarang keras, perempuan itu nyupir. Sekarang ya banyak wanita-wanita yang nyupir kendaraan. Dulu yang bekerja di hotel sebagai resepsionis di hotel, laki-laki, sekarang perempuan. Ya, dulu perempuan itu nggak boleh bekerja, sekarang banyak yang pengen bekerja. Nah ini orang-orang orientalis berusaha untuk mengubah syariat yang ada. Ya, dan memang tipu daya barat seperti ini. Mereka tidak memerangi kita dengan senjata, tidak seperti mereka memerangi saudara-saudara kita yang ada di Suriah, yang ada di Yaman, tapi mereka memerangi kita dengan istilah ghazul fikr. Apa itu ghazul fikr? Perang pemikiran. Ya, mereka selalu menyerukan persamaan, emansipasi, transgender. Makanya negara kita semakin rusak seperti ini. Adanya orang-orang yang berusaha untuk menentang syariat yang sudah ada. Sangat jelas tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin. Dan fitrahnya wanita itu di mana? Di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Wanita itu tempat tinggalnya di rumah, itu fitrahnya. Yang bekerja adalah suami, yang kerja kantoran adalah suami, yang cari duit adalah suami. Itu fitrah yang Allah tetapkan. Bukan wanita, karena kalau wanita sudah keluar rumah, wanita sudah bekerja, wanita sudah memegang kepemimpinan, rusak yang ada, kerusakan. Ya. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan an-nisa'u habailu syaitan. Wanita-wanita itu adalah pancing-pancing syaitan. Dijadikan sebagai umpan untuk menjerumuskan kaum laki-laki kepada kebinasaan. Sebab kerusakan adalah wanita. Kalau memang wanita itu tidak bisa menjaga diri. Secara tegas Rasulullah mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian terhadap dunia dan lebih khusus lagi kepada siapa? Wanita. Makanya kita yang sudah mengaji seperti ini jamaah sekalian, sudah kita tempatkan istri kita pada posisi yang sesuai dengan tabiat yang Allah tetapkan. Usahakan kita lah yang bekerja mati-matian, banting tulang. Ya, kita yang berusaha untuk bekerja sekuat tenaga, pergi pagi pulang sore gitu kan. Ini. Jadi jangan istri kita yang bekerja. Kalau istri kita pengen bekerja, sifatnya tidak mengganggu gitu kan, gak apa-apa, mungkin bantu-bantu jualan gitu kan. Tapi kalau suami kerja, istri bekerja, pekerjaan rumah tangga terbengkalai, tidak ada yang mendidik anak, anak seperti anak yatim piatu, punya bapak, punya ayah, punya ibu gitu kan, tapi kayak seperti gak ada orang tuanya, ya,
kemudian pekerjaan rumah, setrika, apa segala macam tidak ada yang ngerjain, sehingga dalam rumah tangga itu hampa. Yang dipikir hanya materi terus. Nah ini jamaah sekalian. Jadi kembali kepada fitrah yang Allah tetapkan. Justru kita harus melarang ya istri kita bekerja. Enggak ada istilahnya wanita karir gitu kan. Ya. Nah, jadi inilah Islam. Kenapa Islam seperti itu jamaah sekalian? Islam itu bukan mengekang, bukan. Ya, Allah itu tidak mengekang kebebasan wanita, tidak. Tetapi untuk menjaga mereka. Kenapa wanita nggak boleh safar tanpa mahram? Untuk menjaga kehormatan mereka. Karena sebab terjadinya perkosaan, sebab terjadinya perzinahan, pencabulan. Ini karena wanita. Ya, yang safar malam-malam baru pulang jam 1, jam 2 gitu kan. Terjadinya perselingkuhan. Nah ini, coba kalau dia menjalankan sesuai dengan fitrahnya, sering di rumah, keluar rumah, menutup aurat. Kemudian juga di HP-nya itu tidak ada kontak-kontak laki-laki, insya Allah aman. Ya, tapi kalau di kontak HP-nya itu ada teman lama, teman SD, teman SMP yang laki-laki gitu ya, dikit-dikit reuni gitu kan, ya ini menjadi ya sumber fitnah. Nah kita juga harus melarang kalau misalnya istri kita gitu ya, mau kemana? Mau kumpul apa? Teman-teman PAUD dulu gitu kan, reuni PAUD misalnya. Reuni SD, SMP, jangan dikasih jamaah sekalian, ya, karena ini awal mula terjadinya percecokan dalam rumah tangga. Dia biarin istrinya keluar, kumpul sama temennya, udah kumpul sama temennya saling tukar HP gitu kan, nomor, istrinya suaminya kerja, DWA-an sama mantannya dulu, ya CLBK akhirnya kan jadinya cinta lama bersemi kembali. Ya ini jamaah sekalian, ya, jadi itu kewajiban kita tidak boleh menentang, apalagi sampai operasi kelamin. Nauzubillah. Ini termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini merupakan tipu daya syaitan. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 119, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Jadi sungguh benar-benar syaitan itu memerintahkan kalian untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu laki-laki yang operasi kelamin gitu kan, operasi payudara sehingga punya bagian-bagian tubuh seperti wanita. Ya ini merupakan pelanggaran syariat. Atau juga berdandan seperti wanita, atau juga sebaliknya. Ya, laki-laki berpakaian dengan pakaian wanita atau sebaliknya. Makanya perlombaan 17 Agustus kadang-kadang kan ada itu lomba main bola. Laki-laki main bola dengan pakai busana perempuan ya kan? Ada nggak sebagian masyarakat seperti itu kan? Pakai daster gitu ya, pakai lipstick, pakai konde. Ya ini jelas perlombaan yang batil, nggak boleh. Nah ini makanya kita bacakan hadis-hadisnya, ya, hadis-hadis yang menjelaskan telaknat laki-laki bertingkah laku seperti perempuan. Apa kata Abu Hurairah? La'ana Rasulullah ar-rajula yalbisu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Rasulullah melaknat laki-laki memakai pakaian wanita. Laki-laki pakai daster gitu kan. Ya pakai celana-celana pakai pakaian wanita, dan juga kebalikannya. Wal mar'atu talbasu libsatar rajul. Wanita yang memakai pakaian seperti laki-laki, pakai celana, pakai kaos itu ya. Tidak boleh. Kalau di rumah itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kalau keluar rumah. Nah, dan Nabi SAW mengatakan di sini, sinfan min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok yang menjadi penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Siapakah itu? Qaumun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cemeti, cambuk, yang dengan cambuknya itu dia gunakan untuk memukul manusia. Cemeti seperti ekor sapi. Jadi kerjaannya suka memukul. Ya. Maka ini termasuk penghuni neraka. Yang kedua siapa kata Nabi?
Wa nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil al-ma'ilah la yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha wa inna riha latujadu min masirati kada wa kada. Yang kedua adalah wanita kasiyat, dia berpakaian ariyat, tapi apa? Seakan-akan telanjang. Pakaian yang ketat, pakaian yang tipis, transparan, atau dia berpakaian tetapi ada sebagian auratnya itu terbuka. Nah, itu namanya kasiyat ariyat. Ya. Nah, ma'ilat mumilat, berjalan berlangga lenggo di hadapan laki-laki gitu kan. Nah, ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah, dan kepalanya itu seperti punuk unta. Pakai apa dia? Ya, ini juga hadisnya merupakan larangan wanita memakai konde. Tahu kan konde? Iya, konde tambahan, atau mungkin rambutnya itu dia ikat ke belakang, terus dia pakai jilbab, kemudian apa? Muncul kayak punuk unta. Itu nggak boleh. Kan kalau diikat rambutnya gitu kan pakai kerudung biasanya ada agak ke atas tuh ya. Ini perempuan nggak boleh seperti itu. Kalau dia yang pakai kerudung udah dilepas ininya. Apa ikatannya biar tidak seperti itu. Ya. Nah ini ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang seperti ini yang menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya surga, padahal wanginya surga itu bisa dicium dengan perjalanan beberapa tahun. Iya. Nah ini, jadi kewajiban kita juga sebagai seorang suami lihat penampilan istri kita. Ya, kalau bisa suruh mereka untuk memakai cadar untuk menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Nah, ya. Dan pakaian-pakaian yang sifatnya terbuka gitu kan, maka sudah dibuang, ganti pakaian-pakaian yang syar'i. Makanya penghuni neraka yang paling banyak siapa? Wanita. Uritun nara faida aksara ahlihan nisa. Ya. Aku diperlihatkan neraka, ternyata yang paling banyak adalah wanita. Kenapa? Karena ini diantara sebabnya ada dua. Yang pertama, mengingkari kebaikan suaminya. Ngedumel ketika diberikan uang belanja tidak seperti sebelumnya. Hari sebelumnya dikasih 100.000, hari kedua dikasih 50.000. Udah, nggak mau ngomong, diem gitu kan, nggak terima. Ya. Dan yang kedua ini, nisaun kasiyat ariyat, wanita yang berpakaian tapi seakan-akan telanjang, pakai minyak wangi, atau juga pakai sepatu yang apa itu, sendal yang tinggi. Nggak boleh. Kalau kita mau beliin sendal ke istri kita, jangan tinggi, ya, karena itu termasuk ada larangannya. Nah, mencukur bulu alis, ini nggak boleh, bersolek ala jahiliyah. Ya, kemudian hadis yang dibawakan juga adalah hadis ala halakar rijal hina ata'un nisa. Ketahuilah, celakalah laki-laki tatkala dia lebih taat kepada wanita. Yang menjadi pemegang kendali power di rumah tangga siapa? Istrinya. Yang ngatur belanja istrinya, setiap dia habis gajian udah semuanya diambil sama istrinya gitu kan. Ya. Nah, jadi laki-laki itu harus punya power. Namun hadis ini hadis yang lemah. Bakar bin Abdul Aziz, Abi Bakar dhaif wa awrada Zahabi fi du'afa. Nah, hadis kemudian juga disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi, faminal af'al allati tul'anu 'alaihal mar'ah. Di antara perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab dilaknatnya kaum wanita, izharuz zinah wal zahabi wal lu'lu'i min tahtin niqab, menampakkan perhiasan berupa emas
mutiara di bawah cadarnya. Artinya dia menampakkan perhiasannya, memakai kalung, ya, memakai gelang, cincin, kemudian nampak gitu kan, dilihat oleh laki-laki, ini nggak boleh. Jadi wanita tidak boleh memakai perhiasan. Kalau dia ingin memakai perhiasan di mana? Di rumah. Demikian pula wanita-wanita yang suka memakai henna. Tahu kan henna? Ya, melukis di tangannya gitu, di kakinya. Ya, kalau dia memakai henna di bagian-bagian yang itu tertutup pakaiannya, ia hanya melihat keindahan henna tersebut adalah suaminya, boleh. Tapi kalau dia memakai henna di tangan, bunga gitu ya, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dia keluar rumah, kalau tidak memakai sarung tangan, siapa yang lihat biasanya? Laki-laki ya kan, dia lagi jalan gitu kan, melihat. Kalau dia memakai di tangan, dia harus pakai kaos tangan. Artinya termasuk zina yang tidak boleh ditampakkan. Ya. Nah, wa tatayyubuha bil miski, dan termasuk sebab wanita itu dilaknat yaitu dia memakai minyak wangi. Minyak wangi yang memiliki bau yang semerbak. Walubsuha sibaghat wal madas ila ma asbah dzalik minal fasaih minal fadaih. Tidak boleh wanita memakai warna-warna baju yang mentereng, yang menimbulkan fitnah. Wal madas, atau yang menipu. Ya, ila ma asbah dzalik minal fadaih, atau perbuatan-perbuatan yang itu bisa menggoda laki-laki. Nah, jadi itu ya kesimpulan dari dosa besar yang ke-28 ini. Sangat penting ya. Yang pertama, hendaklah kita ridho dan menerima dengan kudrat yang Allah tetapkan kita sebagai laki-laki. Demikian pula wanita. Tidak boleh dia merasa iri, tidak boleh dia berkeluh kesah, tidak boleh dia mengatakan andai aku jadi laki-laki atau andai aku jadi wanita. Ya, dan hindari kebiasaan-kebiasaan yang itu menjadi kebiasaan wanita. Bagaimana kalau misalnya dia sejak kecil punya sifat kemayu, tahu kemayu? Ya, kalau ngomong tangannya kadang-kadang main begitu kan. Maka dia harus berusaha untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Nah, bagaimana hukum apabila adik wanita merantau bekerja di luar negeri belum menikah? Dan bagaimana apabila sudah terlanjur kontrak selama 3 tahun? Bagaimana dengan ayah kakaknya apabila membiarkan? Ya, tadi fitrah yang ketetapan yang sudah kita sampaikan bahwa yang bekerja itu adalah siapa? Laki-laki. Wanita boleh bekerja, tapi jangan sampai dia bekerja yang sifatnya itu melanggar syar'i. Seperti apa? Ya seperti ini. Dia bekerja ke luar negeri. Ya, jadi TKI setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini nggak boleh. Atau sebagai seorang kakak kalau bisa untuk berusaha memulangkan dia, apalagi kalau baru-baru gitu kan. Ya berusaha, kalau misalnya udah kontrak, kalau memang ada duit gitu kan, segera untuk melunasi kontraknya. Kalau mau harus bayar sekian, bayar. Karena yang namanya wanita kalau sudah bekerja di luar negeri, walaupun belum menikah, fitnahnya luar biasa. Ya, jangankan artinya di Saudi saja itu banyak fitnah. Apalagi negeri-negeri yang notabene-nya tidak melaksanakan syariat. Korea, Jepang, Thailand, Singapura, jelas. Ya, terjadinya perkosaan, kemudian juga penganiayaan dan yang lainnya banyak. Makanya Islam ia melarang wanita itu pergi tanpa mahram. Jadi intinya kalau dibiarkan, nah ini berdosa.
Ya, kalau dia ingin bekerja yang sifatnya ya mungkin jual beli online gitu kan, atau mungkin kerja jahit atau guru di sekolah, nggak masalah, boleh. Tapi kalau harus keluar gitu kan, ya, maka ini akan menimbulkan banyak fitnah. Iya. Kalau membiarkan berdosa dia termasuk dayus. Apakah kaos khusus untuk laki-laki? Dan bagaimana hukum wanita memakai kaos ketika keluar rumah? Apakah kaos syar'i bagi wanita? Kaos kan artinya baju yang mungkin hanya sampai lengan gitu ya. Nah, kalau dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan pembahasan ini, beliau menyatakan bahwa ya kaum wanita itu mutlak dia tidak boleh memakai celana, nggak boleh pakai kaos pakai baju kaos, pakaian yang dipakai untuk laki-laki, baik di luar maupun di dalam rumah. Itu pendapat beliau. Tetapi pendapat yang insya Allah lebih kuat, wanita keluar rumah boleh pakai kaos. Boleh pakai kaos, tapi dengan catatan apa? Hah? Dia memakai baju muslimah. Jadi hanya pakaian dalam saja gitu kan. Ya nggak boleh dia pakai kaos seperti kaos laki-laki gitu ya, main bola atau mungkin olahraga di di pinggir jalan, olahraga dikomandoi oleh laki-laki, joget-joget di atas panggung gitu ya, nggak boleh ya. Dan juga saya ingatkan kepada ummahat begitu kan, jangan ikut-ikutan, cari tempat olahraga yang tidak ada di situ joget-jogetan gitu kan. Kadang di dasen itu kan depan ada, di atas panggung laki-laki, kemudian diikuti sama ibu-ibu di belakang, nggak boleh. Ini fitnah, musik terus juga joget-joget gitu kan. Ya, jadi kalau wanita memakai kaos silahkan di rumah. Ya, tapi kalau keluar ya harus memakai pakaian yang syar'i. Karena pastinya kalau dia pakai kaos akan terlihat auratnya. Bolehkah kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal, sementara sewaktu masih hidup orang tua tidak pernah melaksanakan sholat? Mohon penjelasannya. Ya, tidak ada usaha yang paling baik bagi anak-anaknya ketika diketahui orang tuanya semasa hidupnya itu jarang sholat. Ketika diketahui orang tuanya itu malas ibadah, suka melakukan kemaksiatan, kecuali dengan amal-amal yang memang itu bisa sampai. Yaitu dengan cara apa? Berdoa. Berdoa di sepertiga malam terakhir. Berdoa antara azan dan iqamah. Berdoa ketika kita sujud. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus perbanyak ini. Insyaallah dengan doa ini akan meringankan azabnya. Bahkan juga bisa menghilangkan azabnya. Dan tidak harus ingin berdoa itu harus ngundang ustadz gitu kan, menyiapkan besek gitu ya, masak ini masak itu segala macam, nggak perlu, cukup kita sendiri-sendiri aja. Atau juga yang kedua, kalau kita punya rizki, punya kelebihan harta, sedekahkan sebagian harta kita untuk membangun masjid, bangun pesantren atau amal-amal yang lainnya. Niatkan sedekah itu untuk siapa? Untuk orang tua kita, insya Allah itu sampai. Atau juga nanti kurban, ya kita belikan kambing atau sapi untuk orang tua kita sudah meninggal, insya Allah akan sampai. Itu usaha-usaha kita. Ya, berdoa tidak harus membaca Al-Quran, berdoa tidak harus mengirimkan surah Al-Fatihah, karena dari sisi arti nggak cocok sama orang sudah meninggal. Ya kan? Apa kita baca ayat-ayat dari awal sampai akhir? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini bagi siapa ini? Bagi masih hidup. Kita yang perlu petunjuk. Kita yang perlu hidayah. Orang sudah meninggal kok dimintain petunjuk gitu kan. Nah, jadi emang gak cocok sama artinya.
Ya. Dan juga termasuk kesalahan. Setiap membuka acara, ayo kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Ini termasuk kebidahan. Ya, Al-Fatihah artinya sebagai pembuka, tapi pembuka di dalam sholat dan pembuka dari setiap Al-Quran yang kita miliki. Jadi setiap acara selalu baca Al-Fatihah. Nah, pada pendapat yang kuat untuk tawarruk, duduk tawarruk atau iftirosh pada sholat 2 rakaat 1 tasyahud, iftirosh sholat yang memiliki 1 tasyahud, sholat subuh, sholat sunnah yang 2 rakaat, sholat witir yang langsung 3 rakaat, duduk tahiyat akhirnya adalah duduk iftirosh. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, di mana Nabi SAW ya setiap sholat 2 rakaat beliau duduknya duduk apa? Iftirosh. Adapun duduk tawaruk untuk tahiyat akhir itu hanya sholat yang memiliki 2 tasyahud. Zuhur, asar, maghrib, isya itu kan 2 tasyahud. Baru tasyahud akhirnya itu duduk apa? Duduk tawaruk. Itu pendapat yang kuat, bisa dibaca dalam kitab fikih sunnah, Sharhul Mumti' dan yang lainnya. Anak perempuan dinafkahi oleh ayahnya. Bila ia menikah maka ia dinafkahi oleh suaminya. Bila suaminya meninggal atau menceraikannya, siapakah yang menafkahinya lagi? Cari lagi. Nah, iya. Jadi perempuan itu batas seorang ayah menafkahi dia adalah ketika dia sudah menikah. Ketika sudah menikah, maka suaminya lah yang bertanggung jawab. Kalau laki-laki, ada yang mengatakan sampai dia balik. Kalau udah balik, udah. Tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk menafkahinya lagi. Tapi ada juga yang mengatakan sampai dia memiliki pekerjaan. Enggak harus sampai menikah. Sampai dia punya pekerjaan, suaminya tidak wajib untuk menafkahi lagi. Dan ini pertanyaannya, bagaimana bila suaminya meninggal dan menceraikannya? Siapa yang menafkahinya, Ustadz? Maka dia harus berusaha untuk, ya pertama adalah dia berusaha untuk mandiri. Ya, berusaha untuk mandiri, bekerja yang sifatnya tidak melanggar syar'i. Ya mungkin dia bisa menjadi guru, atau mungkin ya sebagai OB gitu kan di sekolah atau di mana, yang penting halal, yang penting tidak melanggar syariat. Ya, boleh nggak dia meminta kepada orang tuanya? Boleh. Dalam kondisi seperti ini dia boleh meminta kepada orang tuanya, apalagi kalau dia punya anak. Nah, tapi kalau misalnya suami itu menceraikan dia, kalau masih talak raj'i dan masih dalam masa iddah, maka wajib untuk menafkahi. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddah, maka mantan suami hanya wajib menafkahi anaknya. Adapun istrinya tidak wajib. Jadi solusinya kalau bisa ya menikah lagi. Ya. Nah, yang terakhir, bagaimana hukumnya laki-laki memberikan hadiah kepada wanita yang bukan mahramnya? Boleh nggak? Laki-laki memberikan hadiah kepada wanita yang bukan mahramnya? Jika ada, tergantung innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya cari perhatian gitu kan, untuk mengambil hatinya, boleh nggak? Ya. Nah, jadi intinya ini kembali kepada tujuannya. Ya secara hukum asal boleh-boleh saja. Karena memang kita sebagai seorang muslim untuk saling memberikan hadiah. Tapi kalau ada udang di balik bakwan, ya kan? Nah, ya artinya mungkin teman sekolah segala macam, ya ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Karena ya
Artinya kita sebagai laki-laki harus membatasi komunikasi hubungan dengan wanita. Kita boleh komunikasi berhubungan yang sifatnya ada kebutuhan yang sangat penting. Ya. Nah, jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bermanfaat. Itulah beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Ya. Adapun untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang al-muhallil wal muhallalah. Yaitu tentang hilah. Mungkin nanti saya akan jelaskan hilah itu nikah sudah seorang istri yang sudah dicerai 3 kali. Kemudian bagaimana caranya supaya dia bisa kembali kepada suaminya yang pertama, akhirnya temannya disuruh nikahinnya. Ini bagus pembahasan berkaitan dengan nikah tahlil. Bahkan mungkin nanti saya akan sampaikan tentang sedikit masalah cerai, khulu, fasakh, ya, dan bentuk-bentuk pernikahan yang haram. Dan itu dibahas pada dosa besar yang ke-29. Kita akan lanjut selalu di bulan Maret ya. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.